Halo Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berakhir pekan bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini di hari Sabtu kita dapat bangun dengan kekuatan yang baru dan kita bisa memuji Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sampai kepada bagian yang terakhir dari perenungan firman Tuhan tentang life jacket atau firman Tuhan yang hari Minggu yang lalu kita pelajari lebih pada raya. Nah Saudara, pagi hari ini kita akan melihat kesimpulan dari firman Tuhan ini. Dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26 menceritakan kepada kita semua bagaimana kita ini terjebak di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita terjebak dengan tubuh yang sudah berdosa ini dan setiap anggota tubuh kita ini dikuasai oleh si jahat. Saya sangat menyadari saudara ya, kita itu selalu mau melakukan apa yang baik. Kita mau mengampuni, kita mau tidak berpikir yang cemar terhadap orang lain. Kita mau tidak mendendam terhadap orang lain. Tapi kalau kita mau jujur ya saudara, kita itu seringkali ya, kita tidak punya kemampuan untuk menahan hati kita benci kepada orang lain. Menahan pikiran kita berpikir yang cemar terhadap orang lain. Disinilah kita perlu menyadari bahwa kita ini celaka. Kita ini perlu juru selamat. Kita ini perlu Tuhan di dalam hidup kita. Rasul Paulus menggambarkan dengan begitu jelas, saudara, bagaimana kita ini tidak dapat menang dengan kekuatan sendiri. Kita tidak dapat diselamatkan dengan kemampuan kita sendiri. Kita perlu juru selamat. Ayat yang ke-24 dia bilang begini. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur karena kita memang tidak mampu benar dengan kemampuan kita sendiri. Tapi karena Kristus sudah mati bagi kita di kayu salib. Dialah menjadi kebenaran kita. Dialah yang menjadi kemampuan kita untuk melayani Allah, untuk hidup berkenan kepada Allah. Dan saya bersyukur sekali saudara karena Tuhan memanggil kita dan juga Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk menghidupi panggilan itu. Seringkali kita sukar untuk taat karena kita pikir berat sekali untuk taat. Tapi kalau kita mau melangkah, sungguh-sungguh mau melangkah, Tuhan yang memberi kita kekuatan, Tuhan yang memberi kita kemampuan. Awalnya mungkin berat, tapi kemampuan Allah yang bekerja dalam kita akan menopang kita, menolong kita sehingga apa yang berat pada akhirnya dapat kita tangani. Saudara, banyak kali kita sepertinya dendam, ingin balas dendam. Tapi ketika kita mau belajar untuk memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan, apa itu? Pembalasan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ketika kita mau belajar saudara untuk melakukannya, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat bagi orang-orang yang menyakiti kita, yang membuat kita tersiksa hari ini. Memang gak mudah. Tapi firman Tuhan berkata, berdoalah untuk orang yang bahkan menganiaya kamu. Saya percaya sekali kemampuan kita tidak mungkin dapat melakukannya. Tapi ketika kita mau melangkah dengan iman, Roh Kudus memberi kita kemampuan. Kita mungkin tidak mampu untuk taat karena kita melihat kemampuan kita sendiri. Tapi kalau kita melihat kemampuan Allah, kita akan mengerti bahwa Allah turut bekerja di dalam segala kelemahan kita. Dan seperti jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Saudara, biarlah sepanjang minggu ini kita diberkati dalam morning blessing. Dan besok kita akan masuk kepada ibadah raya. Saya mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dia Allah yang layak, saudara. Dia layak terima segala pujian, hormat dan syukur. Mari kita datang membawa kehidupan kita. Di minggu yang pertama, kita akan masuk dalam perenungan di pasal yang ke-8. Dan tema kita untuk bulan Agustus ini adalah Freedom in Christ atau kemerdekaan, kebebasan di dalam Kristus. Biarlah bulan ini menjadi bulan perayaan bagi kita semua. Karena bukan sebuah kebetulan, saudara, di bulan Agustus ini Indonesia
juga Malaysia dan bahkan Singapura merayakan hari kemerdekaannya. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.